Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Oktaviana Hana Putri dengan NPM 2403-101816. Saya merupakan mahasiswi dari program studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Universitas Pajajaran. Oke, jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran saya selama kuliah bioteknologi lingkungan. Dan ini merupakan hasil literatur dari jurnal yang sudah saya cari. Jadi judul dari materi yang saya akan sampaikan pada kesempatan kali ini adalah pengolahan air limbah pabrik tempe dengan metode biofilter. Oke teman-teman, perlu diketahui bahwa materi yang saya sampaikan berasal dari berbagai sumber yang salah satunya merupakan jurnal yang dirancang oleh tim dosen teknik lingkungan Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Nah, jadi industri tempe yang diteliti ini merupakan industri tempe dari Bapak Kariman di salah satu desa di daerah Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan home industri dengan teknologi yang sangat sederhana. Oke, jadi ini merupakan latar belakang dari perancangan IPAL itu sendiri. Nah, karena home industry ini belum mempunyai instalasi pengolahan air limbah atau yang biasa kita kenal dengan IPAL ya. Jadi air limbah yang dihasilkan dari industri ini langsung begitu saja dibuang ke air sungai tanpa diberi perlakuan terlebih dahulu. Nah, jadi keadaan ini sangat memberi dampak negatif ya bagi warga sekitar, cukup mengganggu warga sekitar ya dalam berbagai aspek, salah satunya aspek kesehatan. Dan dengan tidak adanya pengolahan air limbah ini, kawasan lingkungan industri pun menjadi bau yang tidak cukup sedap gitu. Jadi keadaan ini perlu adanya pengolahan air limbah sebelum dibuang ke sungai gitu. Nah, salah satu metode yang digunakan dalam proses pengolahan air limbah ini adalah metode biofilter yang akan kita bahas pada kali ini gitu. Nah, jadi latar belakang tiga-tiganya ini nih merupakan latar belakang yang mendorong tim perancang IPAL tersebut untuk membangun instalasi pengolahan air limbah dengan metode biofilter gitu. Jadi sebenarnya tujuan diadakannya perancangan pembuatan IPAL oleh tim ini adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan produksi seperti air sungai yang sudah tercemar. Bayangkan jika lingkungan proses produksi sangat tidak asri, memiliki bau tidak sedap, apakah konsumen akan percaya pada proses produksinya? Apakah konsumen akan membeli barangnya? Apakah industrinya akan berkembang? Tentu tidak. Jadi aspek-aspek tersebut harus diperhatikan secara rinci oleh pemilik industri, pemilik perusahaan, seperti itu untuk menjaga citra perusahaan agar konsumen lebih percaya, agar konsumen lebih yakin bahwa produk yang ia konsumsi adalah produk dengan kualitas yang baik dan dihasilkan dari proses yang higienis juga gitu, teman-teman. Nah, ini buat teman-teman yang belum tahu tentang limbah cair industri ini. Jadi, limbah cair industri dari industri tempe ini merupakan salah satu jenis limbah cair yang dikategorikan dalam industri gitu. Jadi limbah cair ini merupakan limbah dalam wujud cair yang diperoleh dari kegiatan industri pabrik tempe tersebut yang dibuang begitu saja ke lingkungan yang dapat memberikan kesan negatif dari lingkungan tersebut gitu. Dan ternyata sudah ada peraturan yang berlaku nih yang tertera dalam PPT ini, yaitu berdasarkan pemerintah setempat berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur nomor 136 tahun 1994 mengenai baku mutu limbah cair yang di mana dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa baku mutu limbah cair industri yang berbahan dasar kedelai seperti tahu, tempe, kecap gitu ya, yang merupakan baku mutu yang konsentrasi seperti BOD, COD, TSS, dan pH sudah ditentukan sesuai dengan baku mutu, sesuai dengan peraturan yang tersedia, yaitu ya BOD yang maksimal 75 mg per liter, COD maksimal 200 mg per liter, TSS maksimal 50 gram per liter, pH-nya antara 6 dan 9. Nah, jadi sebenarnya air limbah cair yang dihasilkan dari proses produksi si industri tempe ini merupakan biasanya tuh diperoleh dari proses seperti pencucian kedelai, lalu perendaman kedelai, dan si peralatan prosesnya gitu. Nah, jadi hasil dari tes laboratorium limbah, air limbah ini yang berasal dari si produksi tempe Bapak Karimun ini menyatakan bahwa pH, TSS, COD, BOD-nya sangat jauh dari standar baku mutu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Bisa dilihat sendiri pH-nya 4,8, TSS-nya di atas 1000, COD di atas 3000, BOD-nya 1634, yang mana industri tempe milik Bapak Kadipan belum sepenuhnya untuk memenuhi
peraturan baku mutu limbah cair industri, seperti itu. Oke teman-teman nih, sekarang ada karakteristik ya, macam-macamnya karakteristik yang dimiliki oleh limbah industri tempe ini ya. Yang pertama adalah karakteristik fisika, yaitu meliputi ada padatan total, suhu, warna, bau gitu. Terus yang kimianya seperti bahan organik, anorganik, gas gitu. Terus bahan-bahan organik yang terkandung pada limbah industri tempe ini mayoritas tinggi gitu ya, senyawa-senyawa organik yang terdapat dalam air limbah ini itu seperti kayak ada karbohidrat, protein, minyak, lemak yang kadarnya cukup tinggi gitu teman-teman. Nah itu yang perlu didegradasi nantinya gitu kan ya. Nah terus suhu buangan industri tempe biasanya berasal dari proses pemasakan kedelai gitu. Nah suhunya berkisar antara 40 hingga 46 derajat Celcius gitu. Nah jadi si suhu yang meningkat di lingkungan industri ini akan mempengaruhi si mikroorganismenya teman-teman. Jadi si perlakuan biologisnya juga bakal berpengaruh gitu. Kelembapan oksigen, terus gasnya juga, terus kayak tingkat viskositasnya, sama tegangan si permukaannya gitu. Terus apabila air prosesnya baik, maka kandungan organik yang terdapat dalam air buangannya juga biasanya baik gitu. Jadi tergantung pada bahan organik, tergantung air yang dipakai, gitu, tergantung bahan organik yang berkurang berapa, itu merupakan karakteristik yang dimiliki oleh limbah industri tempe. Nah, selain itu juga ada seperti tingkat TSS, BOD, COD yang tinggi, lalu pH yang asam ya rata-rata ya. Terus limbah industri tempe ini biasanya bersifat biodegradable atau dapat diuraikan oleh mikroorganisme yang dapat juga menimbulkan bau busuk gitu ya. Oke, jadi hal yang pertama kali dilakukan untuk penggunaan metode ini, kita melakukan penebaran angket kepada masyarakat sekitar yang nantinya dikumpulkan untuk membangun si perancangan IPAL ini gitu. Jadi metode yang kita gunakan pada kali ini adalah metode biofilter anaerobik dan aerobik gitu ya. Jadi prinsip kerjanya memanfaatkan populasi mikroorganisme untuk menguraikan si polutan-polutan yang menyebabkan si pencemaran air ini gitu. Nah, penguraian sendiri pun sudah saya jelaskan tadi ada aerobik dan anaerobik gitu ya. Jadi dari populasi si bakteri ini diharapkan terjadinya proses degradasi limbah secara alami, jadi penguraian si limbah secara alami menggunakan bakteri tersebut gitu untuk membersihkan si air dari sifat-sifat tercemarnya gitu ya. Metode ini dipilih oleh tim perancang sebenarnya karena sifatnya sangat mudah diolah dan prosesnya sangat sederhana juga gitu. Nah, selain itu tapi proses ini sangat membutuhkan biaya yang sangat minim gitu. Jadi itu sebenarnya salah satu faktor utamanya juga ya gitu. Nah, terus metode ini juga dapat menghilangkan nitrogen, terus fosfor yang dapat menyebabkan eutrofikasi gitu. Nah, terus dapat digunakan untuk yang kadar BOD-nya tuh tinggi, terus dapat menghilangkan padatan tersuspensi dengan baik gitu, teman-teman. Jadi ini bisa banget dipakai untuk si pengolahan tempe ini gitu. Nah, tapi dalam beberapa reaktor ada juga yang menggunakan aerasi gitu. Suplai udaranya untuk aerasi ini relatif kecil. Namun teman-teman di metode pada yang kita bahas kali ini, kita nggak menggunakan, jadi kita nggak pakai metode aerasi, tapi kalian bisa lihat perbedaan nanti dari metode aerasi dan metode tanpa menggunakan aerasi gitu. Oke, jadi ini merupakan alat dan bahan yang kita gunakan untuk mengolah limbahnya gitu ya. Jadi yang pertama ada bak sedimentasi, yang komponen-komponennya ada kayak volumenya, bentuk, bahan, aksesoris, dan maintenance-nya gitu ya. Jadi volume ini merupakan kapasitas debit aliran limbah cair yang dihasilkan. Yang sudah saya katakan tadi biasanya sekitar 250 liter per harinya gitu yang dihasilkan dari si industri tempe ini gitu loh. Terus ada bahannya dari beton bertulang atau pasangan bata dan bertutup namun dilengkapi dengan lubang kontrol. Terus ada aksesorisnya seperti pipa inlet dan outlet secara gravitasi gitu. Terus maintenance satu perawatan yang dilakukan pada bak sedimentasi ini cenderung manual, jadi pengurasan manual gitu. Terus ada reaktor biofilter anaerobik. Jadi reaktor
anaerobik ini dipasangkan secara seri terhadap si reaktor yang sebelahnya, itu reaktor biofilter aerob gitu ya, dengan ukuran, bahan, terus bentuk, PD filter, dan model aliran, serta waktu tinggalnya juga sama persis gitu. Jadi mereka dirancang sama, namun manfaat dan perannya berbeda gitu ya. Bisa dilihat sendiri bentuknya sama, media filter sama-sama kerikil, model alirannya upflow, dan waktu tinggalnya 3 hari gitu. Dan selanjutnya yang terakhir ada bak pengendap akhir. Nah, jadi bak pengendap akhir ini fungsinya adalah untuk mengendapkan dan menampung si lumpur aktif. Lumpur aktif atau si air limbah ini nanti bakal diresirkulasi lagi nih ke bak pengendap awal sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi air limbah yang udah bersih dari bakteri patogen itu bisa langsung keluar ke sungai, namun si air limbah yang masih mengandung senyawa organik, yang masih mengandung bakteri patogen, itu diresirkulasi kembali ke bak sedimentasi untuk diolah sesuai dengan proses yang berlaku. Lalu kalau misalkan udah jernih, baru bisa disalurkan ke sungai gitu. Pembahasan proses pengolahannya bisa dilihat ya, ada bak sedimentasi, ada bak biofilter 1, biofilter 2, dan bak jernihnya gitu. Jadi nanti secara singkatnya sih, nanti si air limbahnya ini akan disalurkan dari inlet, dari pintu masuk tuh ke bak sedimentasi, yang nantinya akan ada proses penguraian, terus penyaringan, si endapan akan dihilangkan gitu, disaring, terus lalu ke biofilter 1 untuk diuraikan secara anaerob, lalu ke biofilter 2 untuk diuraikan secara aerob. Lalu nanti hasilnya akan ditampung di bak jernih ya, untuk dikeluarkan ke sungai atau diresirkulasi kembali gitu. Nah, jadi ini proses pengolahannya yang sudah saya katakan tadi, yang bak sedimentasi. Jadi air limbah yang dihasilkan dari proses produksi tempe dikumpulin, terus nanti dia masuk melalui inlet, tadi ya tulisan inlet ya teman-teman, dan melalui saluran air limbah ya, kemudian dialirkan ke bak sedimentasi untuk mengendapkan si padatan tersuspensi, sehingga si kotoran padatnya ini udah terpisah dari limbah yang cairnya gitu loh. Nah, biasa dalam proses ini sekalian ditambahkan larutan kapur atau NaOH gitu. Nah, air limbah yang di dalam bak sedimentasi ini selanjutnya akan dialirkan ke reaktor biofilter 1 untuk dilakukan penguraian anaerob gitu. Nah, jadi si bak anaerob ini nanti diisi dengan kerikil, medianya kerikil ya, tapi kalian atau teman-teman ini bisa ganti dengan misalnya plastik atau batu split gitu. Nah, jadi di dalam bak penguraian anaerob ini nanti polutan organik yang masih terdapat di air limbahnya ini diuraikan lagi nih sama si mikroorganismenya secara anaerob gitu. Nah, sistem anaerobik ini dapat membiodegradasi senyawa xenobiotik, misalkan kayak rekalsitrat, terus contohnya kayak lignin gitu. Nah, jadi dari proses anaerob ini juga dapat menghasilkan byproduct atau produk samping berupa gas metan yang teman-teman bisa jadiin menjadi bahan bakar gitu ya teman-teman. Nah, dengan proses penguraian secara anaerob ini dapat dikatakan konsentrasi COD-nya ini akan meningkat. Jadi tingkat efisiensinya akan meningkat secara 90%, lalu kualitas airnya secara tidak langsung menjadi lebih baik, dan kadar COD-nya pun menurun gitu. Nah, teman-teman perlu diketahui, jumlah bak dari biofilter ini sebenarnya boleh tergantung kapasitas atau kualitas air, kapasitas air limbahnya gitu. Kalau misalkan butuh yang besar atau butuh yang lebih dari satu, sebenarnya bisa. Namun, limbah yang kita gunakan saat ini merupakan industri tempe dengan industri yang dibilang cukup kecil gitu. Jadi, air limbah yang dikeluarkan pun sebenarnya masih bisa ditampung dalam satu bak gitu, teman-teman. Jadi, bak dalam setiap proses itu hanya membutuhkan satu saja di proses ini gitu. Nah, penguraian zat organik yang ada di dalam air limbah ini dilakukan secara anaerobik atau fakultatif aerobik. Jadi, di dalam proses ini nggak perlu pakai oksigen gitu. Nah, setelah beberapa hari beroperasi nih, selama waktu ditinggal 3 hari nih ya, jadi pada permukaan si media filternya, nanti tumbuh namanya itu film mikroorganisme gitu. Jadi, mikroorganisme yang di dalam film ini nih nanti akan menguraikan zat organik yang belum sempat terurai di bak sedimentasi atau bak pengendapan gitu. Air dalam limbah anaerob ini nanti ditampung di bak aerob ini, nanti medianya juga sama kerikil, cuma teman-teman bisa ganti tadi kayak jadi plastik atau batu split gitu ya. Jadi air buangan yang tertampung
melalui si media kerikil ini nanti akan mengakibatkan timbulnya lapisan lendir. Jadi lapisan lendir ini tujuannya untuk menyelimuti si kerikil ini yang namanya itu biological film gitu. Jadi air limbah yang masih mengandung zat organik, terus yang belum terurai juga ya, yang belum terurai dalam biofilter 1, nanti yang melalui si lapisan lendir ini akan melalui proses penguraian kembali gitu. Jadi nanti mikroorganismenya akan menempel. Nah, jadi efisiensi biofilter ini tergantung dari luas antara si air limbah dengan mikroorganisme yang menempel pada permukaan filter tersebut gitu. Nah, jadi karena model aliran kita yang gunakan adalah upflow, yaitu penyaringan dengan sistem dari aliran bawah ke atas gitu ya, itu yang menyebabkan kecepatan partikel tuh berkurang gitu. Jadi partikel yang tidak terbawa aliran itu akan mengendap di bak filter ini gitu. Jadi hal tersebut bakal secara langsung nih menjadikan efisiensi penyaringannya itu lebih besar juga gitu. Nah, jadi kan tadi sudah saya jelaskan kan kalau misalkan ada beberapa reaktor yang pakai aerasi gitu. Nah, ini contoh yang pakai aerasi gitu. Jadi, pada beberapa literatur mengemukakan bahwa pada proses aerasi ini, air limbah ini diaerasi atau diembuskan dengan udara gitu. Jadi, mikroorganismenya dapat menguraikan zat organik yang ada di dalam air limbah ini, serta tumbuh dan menempel pada permukaan medianya gitu. Nah, dengan demikian, air limbah ini secara langsung bertemu dengan si mikroorganisme tersebut gitu, yang mengendap atau tersuspensi di dalam air maupun menempel pada si media filter tersebut gitu. Nah, hal tersebut nih yang merupakan bahwa efisiensi bakal meningkat juga gitu pada penguraian zat organiknya gitu. Jadi proses nitrifikasi, terus penghilangan amonia pun juga lebih besar gitu. Namun di dalam metode kita ini sebenarnya sudah cukup efisien karena hasilnya cukup besar, rata-ratanya yaitu 98% ya. Saya juga kaget gitu. Jadi emang nggak ada proses aerasi di sini gitu. Cuma hasilnya emang bagus juga gitu, teman-teman. Oke, dan yang terakhir ini ada bak penjernihan. Jadi dari bak biofilter 2, air dialirkan ke bak pengendap akhir. Jadi air limbahnya ini nanti dialirkan ke bak jernih. Nah, nanti di bak jernih ini dibantu dengan klorinarisasi. Nah, jadi proses ini merupakan penambahan senyawa klor untuk membunuh mikroorganisme patogen gitu. Nah, jadi ya olahan air yang udah bersih, yang udah bebas dari senyawa organik, yang udah bebas dari bakteri patogen, itu boleh langsung keluar ke badan air atau ke sungainya maksudnya gitu. Nah, lalu bagaimana dengan air-air yang masih terkandung senyawa organik, masih terkandung bakteri patogen? Nah, air tersebut itu diresirkulasi lagi di bak pengendap atau bak sedimentasi yang nantinya akan diolah kembali sesuai dengan urutan pengolahannya gitu. Jadi airnya nanti bakal diolah sesuai proses yang sudah tadi saya jelaskan. Lalu kalau misalkan pun airnya belum bisa hilang dari bakteri patogennya, itu diolah lagi sampai bakteri benar-benar hilang. Baru setelah bakteri benar-benar hilang, terus kandungan senyawa organiknya sudah rendah, itu boleh baru dikeluarkan ke sungai gitu atau ke badan air gitu, teman-teman. Nah, oke, jadi ini merupakan setelah diberi perlakuan ya, setelah menggunakan metode biofilter nih, ternyata industri tempe milik Bapak Kadipan ini penurunan rata-ratanya 98% gitu. Jadi sangat puas ya gitu untuk parameter yang tertata ya tuh. Ada pH, TSS, COD, BOD-nya gitu. Lihat, bisa dilihat secara langsung ya teman-teman ya. Ini selisihnya sangat besar ya, bisa dilihat sebelum diberi perlakuan ini berarti terkandung banyak senyawa organik, terus banyak terkandung bakteri patogen yang tinggi gitu ya, yang setelah diberi perlakuan bakteri patogen tersebut hilang, lalu senyawa organiknya pun juga menurun. Lalu kadar atau tingkat keasaman di dalam airnya pun juga jadi pH-nya sudah tidak asam lagi gitu, teman-teman. Oke, jadi pembuatan IPAL ini ya sebenarnya menghadirkan dampak yang sangat positif, yang sangat bagus untuk warga sekitar gitu ya. Salah satunya kayak menjadikan lingkungannya menjadi lebih baik, terus airnya pasti tidak akan keruh lagi warnanya, lalu tidak akan menimbulkan bau yang tidak sedap lagi. Jadi lingkungannya udah asri, nggak akan ada bau yang
tidak enak lagi, lalu pemilik industri juga merasa aman dari protes warga sekitar, lalu dari peringatan dinas tempat juga dia terbebas dari itu karena dia sudah menyesuaikan dengan baku mutu yang tertera gitu ya teman-teman. Lalu pembangunan IPAL ini juga memberikan dampak yang sangat besar pada pengolahan lingkungan gitu. Jadi produk yang dihasilkan pasti lebih higienis. Jadi teman-teman nih para konsumen sudah tidak khawatir lagi mengenai produk yang dia makan, yang dia terima, lalu lingkungan industrinya pun bersih gitu. Jadi lalu industrinya pasti berkembang karena si air limbahnya sudah diproses dengan baik seperti itu. Jadi pasti kegiatan proses produksinya juga makin baik dan akan menghasilkan produk yang pasti higienis gitu teman-teman. Jadi dapat saya simpulkan bahwa metode biofilter ini sebenarnya sangat efisien dan sangat efektif dilakukan pada industri tempe milik Bapak Kadipan ini karena bisa dilihat dari hasil tadi penurunannya sangat drastis jauh yaitu 98% ya teman-teman. Jadi sangat bagus gitu pengurangannya ya, pengurangan kandungan zat organiknya, bakteri patogennya gitu ya. Jadi cukup tepat dan bagus, sangat tepat sebenarnya, sangat tepat dan efisien untuk digunakan pada industri ini. Jadi menurut saya ini merupakan metode yang tepat digunakan untuk industri ini dan mungkin boleh dilakukan untuk industri-industri yang sejenis gitu. Buat industri-industri sejenis yang belum mempunyai IPAL, yang belum tahu bagaimana cara menangani air limbah gitu, ini bisa banget dilakukan karena metodenya pun sederhana gitu ya, sederhana dan biaya yang dikeluarkan itu sebenarnya sangat sedikit gitu teman-teman. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih banyak yang sudah menonton dari awal hingga saat ini. Mohon maaf jika saya banyak kesalahan, jika tadi penerangannya kurang jelas, teman-teman boleh sampaikan komentar, kritik, saran, dan boleh tambahkan materi yang barangkali kurang yang saya sampaikan. Teman-teman boleh banget tulis di kolom komentar semuanya, insya Allah saya akan jawabkan. Jadi terima kasih untuk sharing-sharingnya, maaf kalau baik kekurangan, karena aku juga masih belajar dan kita di sini sharing-sharing aja gitu. Jadi monggo di komentar, boleh kita berinteraksi, bertanya jawab, atau mengungkapkan pendapat kalian mengenai materi yang saya jelaskan gitu teman-teman. Oke, jadi terima kasih banyak yang udah nonton, yang udah memahami gitu. Jadi harapan saya kalian bisa paham, kalian jadi tahu salah satu metode pengolahan air limbah. Jadi menambah wawasan kalian juga ya. Jadi kalian jadi tahu nih metode pengolahan air limbah itu apa sih gitu. Oke, jadi segitu saja pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Indra Oktaviana, Hana Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.